Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan nama Allah yang ke-16 kalau tidak salah, yaitu Al-Kabir. Al-Kabir berarti maha besar. Sama dengan Al-Azim juga artinya maha besar. Akan tetapi kebesaran Al-Azim lebih tinggi daripada kebesaran Al-Azim. Kebesaran Al-Kabir lebih tinggi daripada kebesaran Al-Azim. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, dalam hadis Qudsi Allah berfirman, kabir itu selendangku dan azim itu kain sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuhu. Siapapun yang mengambil salah satu dari kedua pakaianku itu pasti akan kuazab. Maka di dunia, orang-orang yang mencoba-coba memakai salah satu dari dua pakaian tersebut tidak akan selamat dari banyak malapetaka. Dan ciri-ciri orang yang akan hancur apabila ia telah mencoba bersifat dengan sifat Al-Kabir atau bersifat dengan sifat Al-Azim. Dalam hadis tadi, Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kabir adalah selendangku, azim adalah kain sarungku. Tentu Al-Kabir posisinya di atas. Selendang posisinya di atas. Dan kain sarung posisinya di bawah. Nah, atas dasar inilah Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa Al-Kabir lebih tinggi karena Allah menyebutnya selendang. Dan Al-Azim lebih rendah karena Allah menyebutnya sarung. Tapi titik temu Kabir dengan Azim sama-sama eksklusif untuk Allah. Tidak boleh siapapun bersifat dengan sifat Azim atau bersifat dengan sifat Kabir. Kabir tidak ada dalam zikir sehari-hari kita, tetapi tersebut akbar. Dan akbar itu bukan Asmaul Husna, tetapi sifat bagi Allah. Pola kata akbar oleh orang-orang bahasa Arab dinamakan dengan tafdil. Mengandung arti lebih. Jamil artinya indah, ajmal artinya lebih indah. Sogir artinya kecil. Kalau asgar
lebih kecil. Kabir artinya besar, kalau akbar lebih besar. Maka Allahu Akbar dalam arti harfiahnya adalah Allah Maha lebih besar. Itu arti secara harfiah. Kenapa Allah tidak dizikirkan Allahu Kabir tapi Allahu Akbar? Semua nama Allah dengan pola kata tafdhil dimaksudkan untuk perbandingan aulawi. Jadi dalam bahasa Arab ada dua perbandingan, ada dua analogi. Membandingkan dua hal karena sama. Ini dinamakan perbandingan, ini dinamakan perbandingan tasawi. Dan yang kedua, memperbandingkan dua hal, tapi yang kedua dengan kata apalagi. Kamu pintar, apalagi dia. Ini namanya perbandingan aulawi. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada bandingannya secara tasawi. Perbandingan sama tidak ada. Tapi perbandingan aulawi itu berlaku bagi Allah. Si fulan ini pintar, apalagi Allah yang Maha Tahu, apalagi. Si fulan itu kaya raya sekali, apalagi Allah yang Maha Kaya. Anda bandingkan kekayaan fulan dengan kekayaan Allah dengan kata apalagi. Ini dinamakan perbandingan aulawi. Nama Allah Akbar digunakan untuk melakukan perbandingan aulawi. Ini pekerjaan besar, tetapi Allah Akbar lebih besar. Sehingga pekerjaan ini harus kalah begitu akbar ini dikumandangkan muazin. Rapat ini sangat penting, tetapi Allah Akbar lebih besar. Ini yang pertama. Yang kedua, akbar disebutkan dalam zikir bergandengan dengan subhanallah, alhamdulillah. Selesai sholat Anda bacakan entah 10 kali, Anda juga boleh membacakannya 33 kali, Anda pun boleh membacakannya 25 kali. Tapi riwayat yang tersebut dalam Bukhari Muslim adalah 33 kali. Subhanallah artinya Allah Maha Suci. Maha suci dari segala kekurangan dan keburukan. Alhamdulillah Allah Maha terpuji. Terpuji dengan segala kebaikan. Jadi kalau subhanallah Maha suci dari segala keburukan dan kekurangan. Tapi kalau alhamdulillah Maha terpuji dengan. Perhatikan dari dan dengan. Subhanallah Maha suci Allah dari segala keburukan. Berarti tidak satu debu keburukan pun ada pada Allah. Alhamdulillah artinya Allah Maha terpuji dengan segala kebaikan. Sehingga tidak ada kebaikan yang tidak ada pada Allah. Jadi coba renungkan betapa sempurnanya Allah. Sebesar debu keburukan pun tidak ada pada Allah. Subhanallah. Semua kebaikan semuanya ada pada Allah. Itu alhamdulillah. Maka orang yang memahasucikan Allah dari keburukan, tapi tidak memuji Allah dengan segala kebaikan, orang seperti ini tidak sedang menyempurnakan Allah. Tidak sedang memahasempurnakan Allah. Atau sebaliknya, ada seseorang yang memuji Allah dengan segala kebaikan, tapi tidak memahasucikan Allah dari segala keburukan.
orang ini pun tidak sedang memahasempurnakan Allah. Karena maha sempurnanya Allah, bahwa Allah maha suci dari segala yang negatif. Dan Allah, alhamdulillah, terpuji dengan segala yang positif. Suci dari segala yang negatif, terpuji dengan segala yang positif. Gabungan dua-duanya itulah kemahasempurnaan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kalau Anda telah gabungkan subhanallah dan alhamdulillah bahwa itulah Allah itu? Tidak. Allah itu akbar, lebih besar dari gabungan keduanya. Apa arti akbar tadi? Maha lebih besar. Maha lebih besar, iya. Agar Anda dan saya tidak salah faham, kalau saya gabungkan subhanallah dan alhamdulillah berarti itulah Allah. Tidak. Maka muncullah zikir Allahu Akbar. Allah maha lebih besar daripada gabungan subhanallah dan alhamdulillah. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala maha besar dalam segala penafsiran kebesaran. Manusia ada yang besar tapi dalam satu tafsir. Jadi sekiranya besar itu memiliki 100 tafsir, saya besar dalam satu tafsir tapi saya kecil dalam 99 tafsir. Presiden itu besar, tapi dia besar hanya dalam soal jabatan. Kalau kita bicara soal kesalehan, kecil dia. Kalau kita bicara soal kemuliaan, kecil dia. Maka nggak ada orang yang boleh merasa besar. Karena walaupun Anda punya sesuatu yang besar, besar Anda hanya dalam satu ruangan yang sangat kecil, sementara ribuan ruangan-ruangan besar Anda kosong. Apakah Anda besar dalam kepintaran? Tidak. Apakah Anda besar dalam kebaikan? Tidak. Apakah Anda besar dalam kekayaan? Tidak. Apakah Anda besar dalam kekuatan? Tidak. Anda besar dalam satu ruangan yang kecil, tapi Anda kecil di semua ruangan-ruangan yang lain. Maka orang paling bodoh, maaf agak kasar, orang paling bodoh adalah orang yang membesarkan diri dengan satu kebesaran hingga ia tidak melihat ribuan kekerdilan dan kekecilan diri. Ini model-model Firaun ini. Firaun besar hanya dalam ruangan jabatan. Dalam ruangan akhlak, Firaun kecil kamu. Dalam ruangan-ruangan yang lain, Firaun tuh nggak ada apa-apanya. Dia hanya membesarkan diri dalam satu ruangan, tapi betapa ia bodoh, dia besarkan diri dan buta dengan satu kebesaran sehingga tidak melihat kekecilan-kekecilan diri. Orang-orang tawadu orang paling pintar. Karena orang yang rendah hati, mereka melihat kekecilan yang sangat banyak sehingga mereka nggak sempat melihat kebesaran diri. Subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 12 tahun menjadi seorang Amirul Mukminin. Dengan keberhasilan yang sangat luar biasa, negara dalam genggaman Umar radhiyallahu anhu mencapai Uni Soviet yang sekarang. Jemaah sekalian, mungkin beberapa menit lagi beliau akan wafat. Beliau memanggil anak beliau Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, wahai Abdullah, Rasulullah dan Abu Bakar dikebumikan di kamar Aisyah. Tolong kamu jumpai Aisyah, katakan bahwa aku, Umar, ingin dimakamkan bersama kedua sahabatnya. Dan jangan katakan Amirul Mukminin. Karena hari ini aku bukan Amirul Mukminin lagi. Hari ini aku adalah Umar dan aku bukan Amirul Mukminin.
Setelah sampai di depan gerbang kematian, gelar duniawi inilah yang dilepaskan oleh Umar. Dia nggak mau menjumpai Allah kecuali hanya dengan satu nama yang dikenal oleh Allah. Umar, saya ini ustadz walaupun cuma guru ngaji, tapi di mata Allah saya bukan ustadz, saya ini budak. Menteri itu menteri dalam ucapan saya rakyat jelata. Dalam pandangan Allah menteri ini semuanya budak. Presiden itu presiden hanya dalam bahasa kita orang-orang rakyat jelata. Tapi dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala dia adalah dia hanya budak di depan Allah Azza wa Jalla. Maka Umar radhiyallahu anhu melepaskan gelar yang sangat luar biasa, Amirul Mukminin. Anda tahu orang yang pertama kali digelari Amirul Mukminin adalah Umar. Dia, Abu Bakar tidak digelari Amirul Mukminin. Beliau digelari dengan khalifah. Orang pertama digelari Amirul Mukminin adalah Umar radhiyallahu anhu. Tapi lihat, begitu sampai di gerbang kematian, nama kebesaran inilah yang pertama kali dia lepaskan. Hari ini saya bukan Amirul Mukminin lagi. Hari ini saya Umar. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, tidak usah besarkan hati ini dengan gelar duniawi Anda. Nggak ada artinya, itu sampah. Apa gelar Anda? Gelar Anda jenderal itu buat manusia doang, buat Allah nggak laku sama sekali. Apa gelar Anda? Anda profesor di sebuah perguruan tinggi ternama, profesor Anda itu laku di kalangan akademisi, di depan Allah nggak laku. Apa gelar Nabi kita di depan Allah? Abdullah wa Rasul. Abdun, hamba, budak. Sebab itu seorang penyair, beliau mengatakan, wa mimma yuziduni jahan watiha, di antara hal yang selalu membuat aku bangga dan bahagia, bahwa aku berdiri di atas namaku sebagai hamba bagi Allah. Jadi di antara hal yang membuatku sangat berbahagia bahwa aku berdiri di atas namaku, budak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu jemaah sekalian, melalui kajian ini saya sampaikan kepada antum, kepada saya, kepada kita semua. Jangan mabuk dengan panggilan manusia. Panggilan manusia sampah semuanya. Cukup bagi Anda, status Anda dalam pandangan sudah, itu saja. RT, apa lagi RT? RW, apa lagi RW? Oleh sebab itu, jazakallah khair terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berikan kita satu pelajaran tentang bagaimana menghadap Allah dengan hati yang bersih dari kebesaran. Maka beliau mengatakan, wahai Abdullah, sampaikan bahwa Umar jangan katakan Amirul Mukminin lagi. Katakan Umar, jangan katakan Amirul Mukminin. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabir, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar dengan segala tafsir kebesaran. Kalau besar itu memiliki 5.000 ruangan, Allah besar di semua ruangan itu. Anda tahu betapa maha besarnya Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada besar yang menyamai besarnya Allah. RT itu besar dibandingkan saya rakyat, tapi dibanding RW dia kecil. RW itu besar dibandingkan RT, dibanding lurah dia kecil. Lurah itu besar dibandingkan RW, tapi dibandingkan camat dia kecil. Camat itu besar dibandingkan, sampai akhirnya puncak dari besar itu ada pada Allah, dan di atas Allah sudah tidak ada besar lagi. Di atas Allah sudah tidak ada besar lagi. Karena semua tafsir kebesaran, besar karena jabatan, besar karena kekuatan, besar karena kepintaran, besar karena semua tafsir kebesaran terhimpun semuanya pada Allah. Sehingga tidak ada tafsir kebesaran yang tidak ada pada Allah. Baik. Jadi Allah maha besar, maka tidak ada yang sejajar dengan Allah. Nggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya besar tapi ada yang sama dengan saya, berarti besar saya nggak lama lagi akan hilang. Kalau Anda masih hidup dalam satu persaingan, percayalah Anda lemah. Presiden itu kuat, belum ada saingan. Begitu datang saingan, dia lemah. Di RT ini saya satu-satunya punya warung sembako kokoh, kuat saya. Tapi begitu datang pedagang sembako 2 dan 3, posisi saya lemah. Setiap yang tidak lepas dari saingan menunjukkan Anda lemah. Makin banyak saingan, makin Anda lemah. Yang tidak ada saingan hanya Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Memang ada saingan bagi Allah. Siapa saingan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan. Maka tidak ada yang menyamai Allah sedikit pun. Tidak ada yang menyamai Allah siapapun. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Maha Besar di setiap sifat-sifatnya. Kasih sayang Allah Maha Besar, kekayaan Allah Maha Besar. Kenapa? Tidak ada sifat Allah yang terbatas. Saya kaya tapi kekayaan saya terbatas. Saya kuat tapi kekuatan saya terbatas. Saya pintar tapi kepintaran saya terbatas. Semua sifat saya kecil, sempit karena semuanya terbatas. Tapi sifat Allah besar, besar, tidak ada yang terbatas. Kasih sayang Allah tiada batas. Kekayaan Allah tidak ada batas. Ilmu Allah tidak ada batas. Kekuatan Allah tidak ada batas. Makanya akbar, kabir, Allah Maha Besar di setiap sifat-sifatnya. Nomor 3, Maha Besar pula segala perbuatan-perbuatan Allah. Karena tidak ada perbuatan Allah yang salah. Perbuatan saya, perbuatan Anda sering salah. Dan ketika terjadi kesalahan ini, saya pun kecil, saya pun direndahkan. Tapi Allah Azza wa Jalla, apakah ada perbuatan Allah yang salah sehingga dengan kesalahan itu Allah menjadi rendah dan kecil? Tidak ada. Percayalah jamaah sekalian, kesalahan kecil atau besar membuat seseorang menjadi rendah. Membuat seseorang menjadi lebih kecil. Tapi perbuatan-perbuatan Allah tidak ada yang salah. Maka semua perbuatan Allah Maha Besar. Perbuatan Allah, inilah hujan yang turun, perbuatan Allah. Angin bertiup, perbuatan Allah. Terjadi tsunami, perbuatan Allah. Semua takdir dan semua kejadian perbuatan Allah. Dan semuanya Allah Maha Besar, tidak ada yang salah. Takdir Allah cuma 2 macam. Tidak ada yang ketiga. Kadang-kadang Allah kirimkan takdir baik, kita tertawa, kita tersenyum, kita bahagia, kita dapat uang, kita naik level, kita naik jabatan. Ini semua takdir baik. Takdir baik ini dinamakan dengan rahmat. Tapi terkadang Allah kirimkan kita takdir buruk, kita pun sakit, kita pun meradang, jabatan pun hilang, bisnis pun bangkrut, anak-anak pun nakal, ini semua takdir buruk. Takdir buruk ini dinamakan dengan hikmah. Semua takdir baik adalah rahmat. Semua takdir buruk adalah hikmah. Terpuji Allah dalam rahmat, terpuji pula Allah dalam hikmah. Ulama-ulama kita mengatakan, orang yang betul-betul mengenal Allah, saat mereka tetap memuji Allah di dalam hikmah. Memuji Allah di dalam rahmat, semua orang, jangankan Anda orang kafir juga ikut. Tapi orang-orang yang memuji Allah di dalam hikmah, di dalam musibah, di dalam ujian, siapa yang memuji Allah dalam situasi-situasi hikmah? Hanya orang yang betul-betul mengenal siapa Allah. Jadi kalau Anda punya pujian, subhanallah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, afdalu ibadillah al-hammadun, alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra.
Manusia paling mulia dalam pandangan Allah seorang hamba yang selalu memuji. Apa maksud selalu memuji? Yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Mereka memuji Allah dalam keadaan-keadaan baik, tapi mereka pun memuji Allah dalam keadaan-keadaan buruk. Jadi kalau Anda hanya memuji Allah dalam keadaan baik, pujian Anda pujian yang sedikit. Tapi kalau Anda memuji Allah di setiap kebaikan, saya menangis, saya memuji Allah. Saya tertawa, saya pun memuji Allah. Saya dapat uang, saya puji Allah. Tak dapat uang pun, saya memuji Allah. Kalau Anda memuji Allah di semua keadaan, baik dan buruk, barulah dinamakan Anda orang yang banyak memuji. Masalahnya dalam iftitah Anda katakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak apa? Nanti akan ditafsirkan dalam Asmaul Husna berikutnya. Sebanyak-banyaknya maksudnya baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Dulu sehat kemana pun aku berlari. Aku lincah meloncat, tapi sekarang gak bisa ngapain-ngapain lagi. Puji Allah dalam keadaan baik. Tapi puji pula Allah dalam keadaan. Manusia dalam hal ini dua golongan. Anda yang menginginkan Allah karena pemberian Allah, Anda hanya memuji Allah ketika Allah memberi. Tapi kalau Anda memuji Allah karena Allah, maka Anda tetap memuji Allah walau Allah tidak memberi. Paham maksudnya? Sebagian orang memuji Allah karena Allah memberi. Allah kasih uang, Allah kasih sehat. Anda memuji Allah karena Allah memberi. Ingat, sebetulnya yang Anda puji itu pemberiannya. Kamu memuji Allah, iya anakku hari ini wisuda. Kamu memuji Allah, iya suamiku hari ini naik level. Kamu memuji Allah, iya barang saya yang hilang sebanyak $500.000 hari ini ditemukan. Kalau Anda memuji Allah karena pemberian Allah, sejatinya Anda memuji pemberian itu. Kapan Anda tahu bahwa Anda benar-benar memuji Allah? Apabila dalam keadaan Allah nggak ngasih apa-apa, Anda tetap memuji. Anda ingin sehat, Allah nggak ngasih, Anda tetap memuji. Anda ingin uang dan Allah nggak ngasih, Anda tetap memuji. Di titik seperti inilah terbuka sebuah tabir, apakah Anda memuji Allah karena Allah atau selama ini Anda memuji Allah karena pemberian Allah. Makanya ulama-ulama kita mengatakan, cinta seorang hamba paling membara apabila dalam keadaan sulit dia hanya menyebutkan nama Allah. Ini dalam keadaan sulit, saya minta tolong fulan, minta tolong fulan, minta tolong. Semua pintu manusia tertutup. Akhirnya saya berlari ke depan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda sudah lepas dari semua manusia. Tidak lagi ada harapan fulan. Semua harapan itu telah putus. Kemudian Anda berlari kepada Allah dengan satu harapan. Lalu Anda sebut nama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam situasi seperti inilah cinta mengalami situasi paling membara. Sakit. Saya ingin sembuh. Saya pergi ke dokter angkat tangan. Saya ketemu dengan herbalis angkat tangan. Saya ketemu dengan terapis angkat tangan. Saya tidak lihat lagi harapan di pintu-pintu manusia. Putus harapan dengan manusia. Akhirnya saya lihat harapan itu hanya Allah. Akhirnya saya berlari ke pintu Allah. Saya panggil Allah. La ilaha illallah. Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah, Rabbus Samawati wal Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Nah, jadi jamaah sekalian, inilah situasi cinta yang paling dalam, yang paling nikmat.
Artinya saya ingin katakan kepada Anda, Allah kirimkan Anda ujian, agar ujian ini melepaskan Anda dari manusia dan membuat Anda dekat dengan Allah. Saya dengarkan seorang bapak mengeluh kepada Syekh Mukhtar Shinqiti di Riyadh. Saya dengar cerita langsung dari Syekh Shinqiti. Si bapak ini mengatakan, Syekh, tiada terduga dulu ketika seorang anak muda melamar putri saya, nggak terduga kalau ini penjahat. Akhirnya saya nikahkanlah putri saya dengan anak muda itu, ternyata preman luar biasa. Setiap hari anak saya dipukul, ditendang. Kadang-kadang datang melihat cucu anak dalam keadaan memat, wajahnya biru-biru. Keadaan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kami kira ini hanya persoalan 2-3 hari, ternyata setelah bertahun-tahun, ternyata menantu kami memang kejam. Sekiranya Syekh Mukhtar berkenan, tolonglah hadir di antara menantu dan putri kami. Siapa tahu menantu bisa berhati salju dengan nasihat Syekh Mukhtar. Mukhtar Shinqiti hafizahullah ta'ala, setahu saya orang yang paling rendah hati dalam ceramah sejauh orang yang saya dengarkan ceramah. Alhamdulillah saya dengar orang ceramah, kiai-kiai atau Syekh Mesir, Syekh Saudi, dan saya belum menemukan ceramah serendah hati ceramah Syekh Shinqiti hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Anda ingin saya hadir di antara menantu dan putri. Saya ini hamba yang lemah. Dengan kelemahan itu kemungkinan saya juga nggak akan berhasil. Mau nggak saya ajarkan, saya berikan satu tips, saya tidak perlu terlibat, tapi insya Allah persoalan selesai. Kata si bapak ini, oh itu yang ditunggu-tunggu Syekh kalau memang ada. Syekh Mukhtar mengatakan, kalau begitu secepatnya pergi umrah. Nanti selesai tawaf, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengubah segalanya menjadi lebih baik. Nggak usah minta perceraian bla bla, minta agar segalanya berubah jadi baik. Akhirnya pergilah si bapak ini, bertolak dari Riyadh menuju Mekah. Beliau nginap di hotel terdekat, kemudian persis sepertiga terakhir malam dia pergi untuk melakukan tawaf umrah. Selesai tawaf umrah, dia berdoa sesuai dengan nasihat dari Syekh Shinqiti hafizahullah ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jemaah sekalian, selanjutnya dia sa'i. Setelah sa'i dia balik ke hotel. Sesampainya di hotel ternyata panggilan tak terjawab banyak sekali. Deg-degan juga, dia ada apa yang terjadi. Akhirnya dia telepon, wahai putriku, kenapa nelpon? Jam begini hari lagi. Putrinya mengatakan, tak apalah yang terjadi malam ini, kata putrinya. Tadi sewaktu saya sholat malam, tiba-tiba suamiku bangun. Dia mendekatiku, memegangi lututku, menangis. Meletakkan pipinya di kedua tanganku, minta maaf. Nangis seperti anak kecil, minta maaf seperti anak kecil. Apa yang terjadi dengan suamiku? Dan alhamdulillah mulai malam itu segalanya berubah menjadi baik. Saya pikir-pikir, oh, subhanallah. Tajam sekali pikiran Syekh Mukhtar ini. Karena memang ibadah di mana seorang manusia paling hina adalah saat haji dan saat umrah. Dalam salat, kehinaan Anda nggak seberapa. Baju Anda mahal. Minyak wangi Anda luar biasa. Iya kan? Peci Anda juga mahal. Tapi kalau Anda berumrah, nggak ada baju, nggak ada pakaian mahal. Nggak boleh pakai minyak wangi. Jadi memang ibadah di mana manusia betul-betul sangat hina dan rendah adalah saat haji atau saat umrah. Nah maka disitulah kemudian laki-laki ini berdoa, dan kemungkinan besar selesai tawaf dia berdoa, mungkin disitulah saat-saat si
menantu kemudian merangkul lutut istrinya, kemudian menempelkan wajah berurai air mata di tangan istrinya, minta maaf, bertahun-tahun saya menyakiti kamu, saya janji mulai malam ini segalanya akan baik-baik saja. Maafin saya, maafin saya, maafin saya. Semuanya berubah jadi baik. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, sepanjang ada doa, sepanjang itu tidak ada kecewa. Orang-orang yang kecewa karena mereka belum menemukan pintu doa. Dan orang-orang yang berada di pintu doa akan kecewa sampai mereka memutuskan segala harapan dari Allah. Lihatlah orang tua si gadis tadi, sudah tidak ada harapan lagi. Dan akhirnya pergilah ke samping Baitullah menyampaikan harapan. Tak ada harapan kepada manusia, 1, 2, 3, 4, semua jalan-jalan telah ditempuh dan semuanya tertutup. Baik jamaah sekalian. Jadi maha besar Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Karena perbuatan Allah cuma 2. Terkadang perbuatan Allah rahmat, dan terkadang perbuatan Allah hikmah. Allah maha besar dua-duanya. Di dalam rahmat Allah terpuji, di dalam hikmah Allah terpuji. Mana yang lebih besar antara rahmat dengan hikmah? Rahmat Anda dapat uang, Anda dapat sehat, Anda dapat jabatan. Dapat hikmah Anda nggak dapat apa-apa. Mana yang lebih besar jamaah sekalian? Yakin? Ali radhiyallahu anhu mengatakan, rahmat Allah, keinginan Anda untuk Anda. Tapi hikmah Allah, keinginan Allah untuk Anda. Tentu keinginan Allah untuk saya lebih baik daripada keinginan saya untuk saya. Makanya semua keinginan-keinginan duniawi pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, berikan aku uang kalau memang itu baik. Pasrahkan. Ya Allah, berikan aku jabatan kalau memang itu kebaikan. Semua permintaan duniawi pasrahkan. Karena kita manusia sering salah dalam berkeinginan. Kita manusia sering salah dalam berkeinginan. Kita ingin begini, setelah 3 hari ternyata untung kemarin nggak jadi, keinginan saya salah. Benar tidak? Dulu sebelum menikah, ingin sekali menikah dengan perempuan ini. Ternyata saya nggak tahu, saya sudah ceritakan belum di sini. Kita punya kenalan di Madinah. Hari itu kenalan ini agar Anda tahu jemaah sekalian betapa Allah udah mengatur hidup Anda sehingga udah Anda diam aja deh. Jadi kawan ini hari itu datang bawa undangan, senang sekali saya mau nikah. Undangan disebar, gedung gosur maksudnya gedung khusus pernikahan. Itu sudah disewa. Seminggu jelang pernikahan, luar biasa. Mungkin tiap hari saja dia udah olahraga itu. Ngelatih semua otot dan semua yang seharusnya kencang, biar kencang. Qadarullah beberapa hari jelang akad nikah, si anak gadis bersikeras supaya batal. Saya nggak mau lagi. Pokoknya batal. Terus ini mahar semua kembalikan. Semua uang-uang yang habis kita, pokoknya saya nggak mau nikah. Apa alasannya? Anak gadis bilang tak ada alasan, yang penting batal. Gimana itu coba? Nggak ada alasan, yang penting batal. Saya nggak mau. Akhirnya orang tua sang gadis pun tidak bisa memaksa. Berat hati, akhirnya disampaikan juga ke pihak keluarga kawan kita. Entah apa yang terjadi dengan putri kami, dia nggak mau lagi nikah. Kalau Anda di posisi itu bagaimana itu? Alfamart dapat untung, Anda beli baygon. Masih lama ajan? Berapa menit lagi? Sudah jemaah sekalian, akhirnya pernikahan gagal. Kawan kita meradang, sakit, kecewa. Tapi siapa yang ngatur semuanya ini? Siapa Allah itu Ar-Rahman bukan? Siapa Allah itu Ar-Rahim bukan? Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih.
aturan apapun kejadian, itu datang dari Yang Maha Penyayang. Allah tidak melepaskan kasih sayangnya ketika menetapkan satu keputusan. Gagal pernikahan. Akhirnya kawan kita ini nunggu-nunggu, siapa laki-laki yang bisa mengalahkan saya itu? Atau dia mulai membangun pemikiran yang membuat dia semakin sakit. Ya, kita ajan dulu. Cuma sekalian, kurang lebih 5 bulan setelah pernikahan gagal, anak gadis ini sudah mengiklankan pernikahan yang kedua. Ternyata memang calon suami yang kedua ini dari keluarga kaya di Madinah. Waduh, kawan kita makin meradang. Inilah nasib orang miskin, kan gitu kira-kira. Kalau dia orang India pasti sudah lagunya itu. Akhirnya berlangsunglah pernikahan pun sukses, tapi qadarullah. Beberapa bulan setelah akad nikah, anak gadis ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Karena merasa sakit, jatuh tiba-tiba, dan vonis dokter positif kanker payudara kanan. Dan tidak ada keselamatan secara medis kecuali harus dipotong. Nyawa lebih mahal, akhirnya dipotong payudara kanan. Diperkirakan dia akan sembuh setelah payudara yang ada kanker telah dibuang. Ternyata Masya Allah, beberapa bulan kemudian keluhan kembali muncul, tapi ini keluhan lama. Ternyata memang payudara kiri telah mengalami kanker dan tidak ada pula keselamatan medis kecuali harus dibuang. Anda bayangin aja seorang gadis cantik Miss Universe tapi nggak ada payudaranya. Mau? Beberapa bulan kemudian ternyata perempuan ini kembali mengeluh sakit di kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memang kanker otak dan harus dikemoterapi. Hasil kemoterapi semua rambutnya gugur. Gak ada rambut. Bayangin gadis cakep, tak ada payudara, rambut tidak ada, gundul. Kembali kepada kawan saya, gimana rasanya sekarang? Kata dia, syukur tak jadi nikah. Kalau misalnya pernikahan itu jadi, saya nggak nyukurin dia sakit, enggak. Tapi betapa maha tepatnya Allah menikahkan dia dengan anak orang kaya. Kalau nikahnya dengan saya, dari mana saya dapat uang untuk periksa A, periksa B, periksa C? Ini uang harus selalu siaga satu setiap saat. Dari mana? Jadi Masya Allah, betapa Allah maha baik kalau jauhkan perempuan ini dari saya. Tadinya padahal dia nangis, kenapa jauh? Sekarang dia sujud syukur karena perempuan itu jauh. Jadi maksud saya adalah Allah Akbar, Allah maha besar, perbuatan Allah besar karena tidak ada perbuatan Allah yang salah. Kita aja yang salah paham. Tidak ada perbuatan Allah yang salah, tapi kita sering salah paham. Anda tahu kenapa Anda gampang salah paham? Karena Anda selalu menilai dengan perasaan, menilai dengan hawa nafsu, menilai dengan logika. Padahal ini semuanya tidak memberikan Anda kebenaran. Sekiranya Anda mencoba memahami satu masalah dengan iman Anda, bukan dengan logika, karena logika Anda punya keterbatasan. Anda nggak usah melihat masalah dengan logika, karena logika yang terbatas ini sering tidak mengantarkan Anda kepada satu kesimpulan yang tepat. Apalagi Anda memahami masalah dengan perasaan. Sudah, kalau Anda tidak mau salah jalan dalam melihat satu persoalan, gunakan iman. Ini masalahnya begini, kalau iman bagaimana caranya? Itu tadi Anda lihat Syekh Mukhtar Singkiti. Ini ada masalah besar, keluarga seperti ini. Syekh Singkiti mengatakan solusinya kalian beribadah kepada Allah, pergi umrah, berdoa, bla 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 bla. Ini jalan keluar menggunakan iman. Kalau jalan keluar menggunakan logika,
Oh itu suaminya jahat sekali, laporkan ke polisi. Nah itu kalau pakai logika tuh. Kalau pakai perasaan, oh diracun saja biar mati. Karena perasaan ini isinya permusuhan. Perasaan di sini juga kebencian. Makanya dalam agama kita diperintahkan memaafkan. Jangan biasakan menghukum. Sebentar-sebentar lapor. Kenapa? Kadang-kadang jamaah sekalian, subhanallah, lebih sering, bukan lebih sering, mungkin berimbang kali. Orang-orang yang dizalimi, kalau tidak mengambil jalan maaf, sering berubah menjadi menzalimi. Orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang status korban, kalau dia tidak sabar, pada akhirnya dia akan menjadi orang yang zalim. Pada akhirnya dia menjadi orang yang zalim. Saya lewat misalnya, tahu-tahu saya digampar seseorang. Oh enak kali kau main gampar ya. Oh saya mundur, saya putar motor saya tabrak sekalian. Perhatikan jemaah sekalian, beberapa menit lalu saya orang yang dizalimi, tapi sekarang saya orang yang menzalimi. Subhanallah, Nabi kita memang contoh, tak ada contoh lagi sesempurna beliau SAW. Seorang laki-laki bernama Abdullah, tapi kebiasaannya minum khamar, kebiasaannya mabuk. Hari ini dicambuk sama Nabi karena mabuk. Besok dicambuk lagi, kasusnya mabuk lagi. Mungkin seminggu 2-3 kali dicambuk dengan kasus yang sama. Namanya akhirnya sahabat menjulukinya Abu Himar. Apa arti himar? Keledai. Ya intinya udah dihukum berkali-kali. Kalau bahasa Betawi bebal sekali, tidak berubah. Tapi ada keunikan si Abu Himar ini. Keunikannya selalu menjumpai Nabi SAW dan melucu. Kalau Nabi udah tertawa, baru dia pergi. Itu kebiasaan dia. Akhirnya suatu hari tertangkap basah mabuk, akhirnya dicambuk oleh Nabi SAW. Selesai dicambuk, ada yang mencela. Sudah sampaikan sini. Sudah. Akhirnya dia mengatakan la'anahullah, ini terlaknat orang ini, sering sekali dicambuk enggak sadar-sadar. Kata Nabi la tulainu, jangan dilaknat. Jadi garis bawah kita terhadap peristiwa ini apa? Rasulullah sudah menghukumnya secara fisik. Maka Nabi tidak mau pula menghukumnya yang kedua dengan cara mencaci. Kesalahannya satu, bahwa dia minum khamar. Kesalahan satu dihukum satu kali, yaitu cambuk. Kalau kemudian saya mencaci lagi, itu hukuman yang kedua. Di titik itu kita sudah zalim. Kalau memang dicambuk, jangan dicaci. Kalau memang dicaci, jangan dicambuk. Tapi agama menginginkan hukumannya apa? Dicambuk. Kenapa? Kalau hukuman caci itu nanti terlalu liar. Yang ini caci makinya A, ini caci makinya B, ini caci makinya. Dan hati yang sobek-sobek kalau hukumannya caci maki. Tapi kalau cuma dipukul, cuma punggung saja yang dipukul. Saya tanya terapis Katul Suwardi, beliau mengatakan pemukulan di punggung itu sangat manfaat sekali. Ya, kenapa? Saya bilang, kata dia, karena penelitian kita sebagai terapis, ini di punggung ini banyak sekali saraf-saraf. Dan kalau dicambuk, kalau dipukul, itu akan menyehatkan saraf-saraf itu. Antara lain kata beliau, saraf-saraf yang berhubungan langsung dengan seksualitas seseorang ada di punggung. Jadi maka dalam Islam ada orang berzina, belum menikah, akhirnya dicambuk punggungnya. Cambukan tersebut itu menurunkan seksualitas. Karena urat-urat seksualitas ada di saraf bagian begitu, kata beliau. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi dia orang ahli. Baik jamaah sekalian,
Jadi kesimpulan Allah Subhanahu wa taala maha besar dengan segala penafsiran, maha besar zat Allah, maha besar sifat Allah, karena semua sifat Allah tidak ada yang terbatas. Maha besar perbuatan Allah karena Allah nggak ada punya perbuatan yang salah. Kita saja yang sering salah faham. Tapi dengan salah faham ini kita langsung menjustis Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata ulama kita, ketika Allah tidak memberi, justru Allah sedang memberi. Ketika Allah tidak memberi, justru Allah sedang memberi. Allah memang tidak memberikan kita uang, tapi saat Allah tidak memberikan Anda uang, Allah sedang memberikan Anda sesuatu yang berbeda. Cuman kita terlalu ngotot dengan maunya kita, sehingga pemberian yang berbeda ini nggak nampak. Nggak terlihat. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita. 8 menit menjelang qomat, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Mangga. Cukup. Kalau pertanyaannya itu mungkin media kita ini di non-stop dulu. Alhamdulillah sudah terjawab kan? Mereka berzikir Allah, Allahim. Gimana zikirnya? Iya, zikirnya bukan Allah Akbar, Allah, Allahim. Silakan dinilai kalau zikirnya Allahim berarti itu zikirnya orang. Kemudian beliau berceramah, tidak perlu orang Indonesia pergi ke Mekah karena tanah suci yang sesungguhnya adalah Nusantara. Nusantara tanah suci. Dan masih banyak lagi hal-hal nyeleneh lainnya. Sehingga kalau ada orang yang masih ragu dengan kesesatan kelompok ini yang masih ragu ini gimana? Udah terlalu nyata kesesatannya, masih ragu itu loh. Itu terlalu berlebihan juga. Nyata sekali. Iya. Pertanyaan lain barangkali terkait kajian tidak ada? Allah barik fiik, jazakallahu khair. Tidak ada lagi? Iya, fadhil akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azim, maha besar. Dan makhluk paling besar adalah arsy, maka Allah pun dalam Al-Quran mensifati arsy dengan Al-Azim. Rabbil arsyil azim. Rabb arsy yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala azim, dan Allah mensifati arsy itu dengan azim juga. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua yang ada hubungannya dengan Allah azim. Semua yang ada hubungannya dengan Allah adalah azim. Maka Al-Quran hubungannya dengan Allah karena merupakan sifat Allah. Maka Al-Quran pun azim. Al-Quran adalah azim, besar. Nah, termasuk arsy, kadang-kadang Allah mensifati arsy dengan Al-Karim, dan terkadang Al-Quran mensifati arsy dengan Al-Azim. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, tadi kita sebutkan hadis qudsi bahwa azim adalah kabir adalah selendang Allah. Dan azim adalah sarung Allah. Siapa yang mengambilnya dariku, maka azabtuhu.
Dalam riwayat lain, alqaituhu finnar. Aku akan membuangnya ke dalam neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan azim kepada makhluk ciptaannya agar kita saling menghargai. Jadi yang terlarang adalah mensifati diri ataupun merasa azim. Tapi bahwa saya azim dalam satu hal, Anda azim dalam hal lain, agar di antara kita ada interaksi saling menghormati. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, Allah azim dan Allah memberikan azim itu kepada manusia agar manusia saling menghargai. Bukan agar manusia merasa azim. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Allah azim dan Allah membagi-bagikan azim ini kepada manusia. Ada yang azim karena ilmu, ada yang azim karena jabatan. Tapi bahwa Allah bagi-bagikan azim sehingga ada orang yang azim, tujuannya agar kita saling menghormati. Tapi bukan kita kemudian merasa azim. Saya besar, tapi nggak boleh saya merasa besar. Saya seorang yang terhormat, tapi saya nggak boleh merasa terhormat. Nah, jadi dengan demikian, maka Allah mensifati arsy dengan azim. Azimnya makhluk adalah azim pemberian. Tapi azimnya Allah adalah azim pinjam, ada azim yang sesungguhnya. Maka ada seseorang misalnya saya katakan, hada kabir, ini orang yang besar. Kabirul qaum, pemuka kaum. Tapi walaupun saya membesarkan Anda nggak boleh merasa besar. Jadi baiklah. Jadi tidak jadi soal. Walau Al-Quran mengatakan bahwa al-arsy itu adalah azim, tidak jadi soal. Yang nggak boleh adalah merasa. Saya besar, nggak jadi soal. Saya kabir, saya azim. Cuman sekali lagi, berkali-kali kita katakan, manusia boleh dikatakan azim, tapi nggak boleh dikatakan al-azim. Misalnya Pak Jokowi sebagai presiden, azimu Indonesia. Tapi nggak boleh beralif lam. Pak Jokowi al-azim, itu nggak boleh. Apa bedanya? Kalau azim ini beralif lam, alif lam itu dinamakan istighraq. Yang berarti maha. Al-azim artinya maha besar. Ketika Anda katakan Pak Jokowi azimu Indonesia, oh berarti dia besar, tapi besar di Indonesia. Begitu sampai di panggung dunia, biasa. Sehingga ketika dihubungkan azim dengan Indonesia, muncullah azim yang terbatas, yaitu sebatas Indonesia. Raja Salman azimus Saudiyah. Karena azimnya dia digandengkan dengan Saudi, itu berarti azim yang terbatas di Saudi. Maka Anda nggak boleh mengatakan Raja Salman al-Azim, nggak boleh. Kenapa? Kalau sudah ada tambahan alif lam, muncul arti maha. Sementara dia hanya azim di satu kawasan. Begitu Raja Salman datang ke panggung dunia, biasa aja. Kenapa? Karena di panggung dunia Anda presiden, saya presiden, dia presiden. Jadi biasa. Kita semua presiden di sini. Nah, tapi tentu kalau Bapak Jokowi datang ke sini jelas. Beliau besar karena kita semua adalah rakyat. Tapi bayangkan kalau di sini presiden seluruh dunia misalnya. Tentu beliau sejajar dengan yang lain. Baik. Jadi tidak jadi soal, arsy itu disifati dengan azim, manusia pun disifati dengan azim, tapi tidak boleh bagi manusia adalah mensifati diri. Fir'aun beliau mengatakan ana rabbukum al-a'la. Coba lihat bagaimana Fir'aun mensifati diri dengan dua sifat Allah. Pertama ana rabbukum, dan yang kedua al-a'la beralif lam lagi. Baik. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.